Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Ramadhani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 23C untuk mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra dengan dosen pengampu Bapak Dede Permana. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lebah dan Koloninya menggunakan media wayang kardus. Selamat menyaksikan. Di balik pegunungan yang sejuk, tersembunyi sebuah negeri nan indah bernama Negeri Mufakat. Desa ini dihuni oleh para lebah yang terkenal dengan sikapnya yang pekerja keras dan kearifan lokal mereka dalam menyelesaikan setiap masalah. Rahasia negeri mereka terletak pada kearifan lokal musyawarah, sebuah budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak nenek moyang para lebah. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, biasanya para lebah berkumpul di bawah pohon beringin tua di tengah desa. Di sana mereka membahas berbagai hal tentang negeri Mufakat, mulai dari jadwal membersihkan sarang, membawa perbekalan bekerja, hingga masalah persediaan pangan yang menipis. Hingga suatu hari negeri Mufakat dilanda kemarau yang berkepanjangan. Bunga-bunga mulai layu dan mengering. Hal ini membuat para lebah panik. Bagaimana ini? Persediaan madu kita sudah menipis, seru lebah muda dengan panik. Jangan khawatir, kita masih ada waktu untuk mencari solusinya, jawab lebah tua dengan bijaksana. Mari kita musyawarahkan masalah ini. Segera seluruh lebah negeri Mufakat berkumpul di bawah pohon beringin di tengah desa. Ratu lebah yang terkenal bijaksana dalam mengambil keputusan menjadi pemimpin musyawarah kali ini. Ratu lebah pun menaiki singgasana. Wahai rakyatku, saat ini kita dihadapkan pada kekeringan situasi yang sulit. Musim kemarau panjang ini telah membuat persediaan madu kita menipis. Kita harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini, kata Ratu Lebah dengan lantang. Satu persatu para lebah menyampaikan pendapat mereka dengan penuh semangat. Seekor lebah muda bernama Haji mengacungkan tangannya dan memberikan usul. Bagaimana jika kita mencari madu di daerah lain? Ujarnya. Sang ratu hanya mengangguk. Bagaimana lebah-lebah sekalian? Apakah dari kalian ada yang ingin memberi usul lagi? Tanya ratu. Dari ujung rombongan lebah dewasa pun tak ketinggalan memberikan usul. Ya ratuku, menurut saya, bagaimana jika kita membuat madu buatan dengan madu yang tersisa? Beberapa lebah terlihat bingung dengan ide tersebut, namun tak berani menyangkalnya. Namun, Haji si lebah muda mengacungkan tangan kembali. Maaf, izin menyela. Jika produksi madu buatan mengalami kegagalan, lalu kita sudah tidak punya persediaan madu lagi. Dan bagaimana kita akan menjalani sisa hidup kita? Sang ratu pun mengangguk mengiyakan. Ia pun berpikir tentang ide tersebut. Lebah yang cukup tua pun tak ketinggalan memberi pendapatnya. Ia mengusulkan untuk mengurangi konsumsi madu sampai musim kering yang melanda negeri usai. Ratu Lebah mendengarkan dengan seksama setiap pendapat yang disampaikan. Beliau tidak mendikte atau memaksakan pendapatnya terhadap para lebah. Ia percaya bahwa setiap lebah memiliki ide dan pemikiran yang berharga. Ratu Lebah percaya keberagaman pendapat adalah kunci membuat keputusan yang terbaik. Dengan mendengarkan semua masukan, ia dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan memilih solusi yang paling tepat untuk kepentingan koloninya. Setelah semua penyampaian pendapat, Ratu Lebah pun menyimpulkan hasil musyawarah. Dari hasil musyawarah kita, saya memutuskan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, kita akan mencari bunga di daerah lain. Di hari kedua, kita akan belajar membuat madu buatan. Lalu di hari ketiga, kita akan mengurangi konsumsi madu dan menggunakannya secara bijaksana, kata Ratu Lebah.
Para lebah menyambut keputusan dengan penuh semangat. Mereka bahu-membahu untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama. Di hari pertama, lebah muda akan mencari bunga di daerah lain dan diketuai oleh Hachi. Mula-mula, ia mengirim lebah pengintai untuk melihat kondisi di sekitar bunga. Jika daerah baru itu terlihat aman, selanjutnya Hachi pun mengirim lebah pekerja untuk mengumpulkan nektar yang ada. Pada sore hari, para lebah pulang dengan mendapatkan cukup banyak nektar. Di hari kedua, para lebah akan belajar membuat madu buatan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada madu dan semakin langka. Para lebah bersama-sama mengurangi ketergantungan pada madu alam yang semakin langka. Mereka mempelajari teknik pembuatan madu buatan dari lebah yang lebih tua. Mereka bersama-sama mengumpulkan bahan yang diperlukan seperti gula dan air, serta tak lupa memberikan setetes madu murni sebagai pelengkapnya. Di hari ketiga, para lebah akan mengurangi konsumsi madu. Mereka menggunakannya secara bijak dan hanya menggunakan untuk keperluan yang penting saja, seperti untuk makanan anak-anak lebah, bahan terakhir untuk pembuatan madu buatan. Dengan kerja keras dan semangat gotong royong, para lebah negeri Mufakat berhasil mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Karena pada dasarnya, mereka yakin bahwa mereka dapat mengatasi krisis madu dengan koloni yang kuat jika bersatu. Musim kemarau yang panjang pun berhasil mereka lalui dengan penuh kebersamaan. Pesan moral dari cerita ini, kerjasama dan semangat saling membantu dapat menjadikan kita bersatu dan mencapai tujuan bersama. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan negeri yang harmonis. Hal ini dapat terwujud dengan saling menghormati dan menghargai pendapat sesama dalam musyawarah dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Sekian, terima kasih.